Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang landasan psikologi pendidikan. Dengan Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan siapa saja anggota dari kelompok 9. Yang pertama, ada Anissa Petrika dengan NIM 2210269 sebagai moderator. Kemudian ada rekan saya yang bernama Rahmania Hanifah dengan NIM 2202311 sebagai pemateri 1. Selanjutnya ada rekan saya yang bernama Rosi Aini Risalah dengan NIM 2200236 sebagai pemateri kedua. Pengertian landasan psikologi pendidikan, yaitu suatu landasan yang dijadikan sebagai titik tolak dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang jiwa atau psikis manusia yang selalu mengalami perkembangan. Perkembangan individu, pengertiannya yaitu perubahan yang sistematis, progresif, dan berkesinambungan dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayatnya, atau dapat diartikan pula sebagai perubahan-perubahan yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya. Untuk faktor-faktor dari perkembangan individu yaitu ada pertumbuhan sistem saraf, kemudian pertumbuhan otot, perubahan fungsi kelenjar endokrin, perubahan struktur jasmani, perkembangan bahasa, dan perkembangan kognitif. Perkembangan itu sendiri tidak dapat diukur menggunakan alat. Teori-teori belajar dalam pendidikan. Pemahaman terhadap teori-teori belajar dari sudut pendekatan psikologis merupakan upaya mengenali kondisi realitas objektif terhadap anak yang sedang mengalami proses belajar dalam rangka proses pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaannya. Pada dasarnya, teori belajar sangatlah banyak, tetapi yang sering digunakan oleh beberapa guru atau pendidik ada 4, yaitu yang pertama, ada teori belajar behavioristik. Gardner dan Berliner adalah 2 orang yang membuat teori belajar behavioristik. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Teori ini lebih mengutamakan terbentuknya perilaku yang dihasilkan dari proses belajar. Belajar itu sendiri merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Dalam pelaksanaannya, teori belajar behavioristik ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah kelebihan dari teori belajar behavioristik. Yang pertama, guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Yang kedua, guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri, tetapi ketika muridnya kesulitan, baru bertanya kepada guru. Yang ketiga, dapat mengganti cara belajar atau stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya hingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid atau respon. Kekurangan teori behavioristik. Yang pertama, tidak semua pelajaran dapat memakai teori belajar behavioristik. Yang kedua, guru diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Lalu yang ketiga, murid cenderung diarahkan untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan memposisikan murid sebagai murid yang pasif. Selanjutnya, teori belajar yang kedua ada teori belajar kognitif. Seorang psikolog asal Swiss yaitu Jean Piaget mengembangkan teori kognitif, sehingga teori belajar kognitif disebut juga dengan teori belajar Piaget. Teori kognitif berbicara tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Setiap orang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda dan tertata rapi dalam bentuk struktur kognitif. Pengalaman dan pengetahuan inilah yang membuat kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan baik. Teori ini mempercayai bahwa belajar itu dihasilkan dari proses persepsi, kemudian membentuk hubungan antara pengalaman yang baru dan pengalaman yang sudah tersimpan di dalam dirinya. Teori ini dikatakan dapat berjalan dengan baik ketika materi pelajaran yang baru bisa beradaptasi dengan struktur kognitif atau kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Kelebihan dari teori belajar kognitif, yang pertama adalah memudahkan siswa untuk memahami materi belajar. Yang kedua
agar siswa menjadi lebih mandiri dan lebih kreatif. Lalu, kekurangan dari teori belajar kognitif ini adalah teori ini belum bisa digunakan oleh semua tingkatan pendidikan. Dan pada tingkatan pendidikan lanjut, teori ini susah untuk diterapkan. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme. Menurut teori konstruktivisme, pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia berasal dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewatinya. Teori belajar ini berlandaskan pembelajaran konseptual. Dengan kata lain, manusia membangun pengetahuan sedikit demi sedikit yang hasilnya akan disebarkan melalui konteks yang terbatas dan dalam waktu yang direncanakan. Teori ini menekan seseorang yang belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, menambahkan pengetahuan dan teknologi, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya. Pengalaman demi pengalaman yang telah dilewati manusia, maka akan memiliki hidup yang lebih dinamis dan pengetahuan yang akan bertambah. Dalam konteks kegiatan pembelajaran antara murid dengan siswanya, teori belajar konstruktivisme ini membebaskan peserta didik untuk membimbing sendiri pengetahuan yang dimiliki berdasarkan pengalaman, tetapi masih dalam pengawasan pendidik. Berikut kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. Kelebihan yang pertama adalah dalam proses belajar mengajar, guru dapat mengajarkan para murid untuk mengeluarkan ide-idenya dan gagasannya dan melatih agar ia bisa mengambil keputusan. Lalu, semua murid bisa mengingat pelajaran yang sudah diajarkan karena mengikuti proses belajar mengajar secara langsung dan aktif. Kekurangan dari teori belajar ini adalah teori ini lebih susah untuk dimengerti karena ruang lingkupnya lebih luas. Lalu, tugas guru menjadi tidak maksimal karena murid diberi kebebasan yang lebih banyak. Dan teori belajar yang terakhir adalah teori belajar humanistik. Teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Teori ini juga bertujuan untuk membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Guru atau pendidik dengan aliran humanistik ini akan mengutamakan hasil pengajaran berupa kemampuan positif yang dimiliki oleh murid. Kemampuan positif akan membangun atau mengembangkan emosi positif pada murid. Teori ini lebih menekankan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, penganalisis fenomena sosial, dan hati nurani yang ditetapkan melalui proses materi-materi pelajaran. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa guru atau pendidik sangat berperan sebagai fasilitator. Kelebihan dari teori belajar humanistik ini adalah tingkat keberhasilan atau indikator penilaian dari teori belajar ini adalah murid merasa senang dalam belajar dan terjadi perubahan terhadap tingkah laku dan pola pikir bukan karena paksaan atau keinginan sendiri. Serta kekurangan dari teori belajar humanistik ini adalah kekurangannya berada pada muridnya sendiri. Maksudnya, murid yang tidak mau mengerti akan potensi dirinya, maka murid itu akan tertinggal dalam proses belajar mengajar. Makna belajar menurut pandangan psikologi kognitif. Arti belajar dalam teori kognitif yaitu proses perseptual atau bisa dikatakan sebagai perilaku seseorang dapat ditentukan dari persepsi dan pemahamannya dalam melihat situasi yang berhubungan dengan tujuan proses pembelajaran mengajar. Teori ini mempercayai bahwa belajar itu dihasilkan dari proses persepsi, kemudian membentuk hubungan antara pengalaman yang baru dengan pengalaman yang sudah tersimpan dalam dirinya. Selanjutnya, makna belajar menurut pandangan behaviorisme. Menurut behavioristik, dalam proses belajar mengajar, yang terpenting adalah seseorang yang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Dari teori ini juga, proses pembelajaran dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Lalu, makna belajar menurut pandangan humanisme. Teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Teori kepribadian. Dalam praktiknya, fenomena kepribadian menunjukkan banyak teori, di mana ada 4 teori kepribadian utama dalam landasan psikologis.
Yang pertama, teori kepribadian Freud. Teori kepribadian ini dikemukakan oleh Sigmund Freud dalam suatu teori psikoanalisis kepribadian atau psikoanalitik theory of personality yang kemudian dianggap sebagai landasan dari psikologi modern. Menurut Freud, teori kepribadian terdiri dari 3 unsur, yakni ID, superego, dan ego. ID adalah salah satu aspek biologis dalam diri individu yang sudah ada sejak lahir dan bisa mendorong kemunculan bentuk kebutuhan fisiologis seperti rasa lapar, haus, kedinginan, dan sebagainya. Superego adalah bentuk kecenderungan sifat seseorang yang akan selalu ingin berbuat baik sesuai dengan bagaimana norma dan etika serta aturan-aturan berlaku di dalam lingkungan masyarakat tertentu. Saat seseorang berbuat kesalahan, biasanya tidak sadar akan merasa bersalah atau malu karena perbuatan salahnya. Akibatnya, seseorang cenderung tidak akan mengulangi perbuatan salah itu kembali. Ego adalah unsur yang bisa disadari dan dikontrol oleh individu itu sendiri. Yang kedua, teori kepribadian neo-Freud atau teori sosial psikologi. Teori kepribadian neo-Freud mengutamakan dan menekankan bahwa manusia akan berupaya untuk memenuhi apa yang dibutuhkan dalam lingkungan masyarakat. Berdasarkan teori ini, model kepribadian manusia terdiri atas 3 kategori, yaitu compliant, agresif, dan detached. Compliant adalah bentuk kepribadian dengan ciri-ciri sifat ketergantungan seseorang individu dengan orang lain. Agresif adalah bentuk kepribadian seseorang yang cenderung memiliki motivasi untuk mendapatkan kekuasaan dalam kondisi dan lingkungan tertentu. Detached adalah bentuk kepribadian seseorang bercirikan ingin memiliki kebebasan, mandiri, bisa mengandalkan diri sendiri, dan merasa ingin segera bebas dari berbagai kewajiban. Yang ketiga, teori ciri atau trait teori menjelaskan bahwa manusia diklasifikasi ke dalam karakteristik atau sifat dan ciri dirinya yang paling menonjol. Ciri atau trait adalah karakteristik seseorang dalam kajian psikologi yang bersifat khusus. Definisi trait adalah setiap cara yang membedakan seseorang dan relatif abadi, di mana setiap individu tersebut memiliki berbeda dari individu yang lain. Yang keempat, teori konsep diri atau self-concept. Teori konsep diri menunjukkan bahwa manusia memiliki pandangan atau konsepsi atas dirinya masing-masing, yakni berupa penilaian terhadap dirinya sendiri. Jadi, setiap individu akan berfungsi sebagai subjek dan objek persepsi dalam dirinya sendiri. Dampak teori kepribadian. Teori kepribadian memiliki dampak terhadap pendidikan, diantaranya yaitu yang pertama, untuk mengetahui kesehatan mental. Kita dapat mengetahui jika ada anak yang mengalami gangguan mental, seperti tidak mau sekolah, pemarah, gangguan berkomunikasi, sehingga kita dapat mengetahui apa yang menjadi penyebab hambatan belajar. Yang kedua, memahami karakteristik perkembangan siswa. Yang ketiga, untuk memahami ruang belajar atau sifat kelas. Yang keempat, untuk konstruksi kurikulum. Yang kelima, untuk memahami perbedaan individu. Yang keenam, untuk mengenal kepribadian siswa. Yang ketujuh, untuk pedoman pendidikan anak-anak luar biasa. Yang kedelapan, untuk pengukuran hasil belajar. Dan yang kesembilan, untuk memahami metode pengajaran yang efektif. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan selalu melibatkan kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologi merupakan salah satu landasan yang penting dalam pendidikan. Sementara itu, keberhasilan pendidik dalam melaksanakan berbagai peranannya akan dipengaruhi oleh pemahamannya tentang seluk-beluk landasan pendidikan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.